Nggak terlalu. Balik ke Abby, Oh iya, ntar kan iya. circle-nya ke situ Oh iya. Cijel. Maafin ya, maafin. Mm-mm. Kali ini kita bakal melihat juga Navi yang belum terlalu maksimal performance-nya setelah kemarin mendapatkan win-win chicken dinner yang sangat amazing. Tapi permainannya bisa dibilang agak sedikit menurun ya. Ya, betul. Match demi match. Belum terlihat juga Old Boy yang seperti biasanya Old Boy. Seperti di hari pertama dan hari kedua awal. Karena kalau kita tahu Navi di regular season pun tidak wow di grand final hari pertama dan hari kedua awal. Mereka bermain cukup lambat, namun di grand final hari pertama bahkan itu Navi sangat menggila sekali bermainnya. Iya sih, malah kali ini win percentage in Vikendi-nya Navi 25%. Wow, Nah loh. itu paling tinggi berarti ya? Iya, jadi kita bakal melihat lah apakah percentage winning ini menyatakan hal yang sesungguhnya atau tidak. Ya betul, karena kalau kita tahu Bigetron itu sempat dicap sebagai King of Vikendi. Karena sempat sangat sering bisa dikatakan untuk mendapatkan WWCD di Vikendi. Namun kali ini ternyata Navi yang punya win percentage paling banyak. Mungkin karena Circle juga menentukan hal tersebut. Circle-nya untuk saat ini ada di mereka. Dan kalau kita lihat dari tadi spraynya mereka sangat-sangat baik. Tapi oh no, kali ini Arrow bakal bertemu dengan Bigetron Red Alien. Seperti tadi prediction dari Sunsquid. Timingnya sangat pas banget mereka melakukan, oh my god, ketemu Liquid spray down. Dan kita lihat juga dari Liquid berusaha untuk menghindar. Ini timingnya gak bagus banget nih. Betul. Liquid udah mulai dikepung juga oleh tim dari Aerowolf. Dan Potato nampaknya akan coba melemparkan bom untuk ke dalam sebuah compound. Ada Liquid di dalam sana, meledak tapi Liquid tidak terkena damage sama sekali. Dan kita lihat Super Una harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Liquid karena tidak bisa diselamatkan. Dan ini adalah yang tadi benar-benar gue prediksi akan terjadi. Tapi gue mendoakan gak terjadi gitu. Tapi ternyata akhirnya harus terjadi. Wah, Sayang sekali. Wah, Sunsquid. Bukan saya dong. Oke. Kita bakal fokus dulu dengan fight yang bakal dilakukan oleh Aerowolf dan juga Bigetron Red Aliens. Potato terkena splash damage yang cukup lumayan, tapi untung masih bisa menghindar juga. Bakal back off sedikit untuk melakukan healing dan reset positioning terlebih dahulu. Betul sekali, dan kita saksikan nampaknya di sisi lain Ryzen akan coba melakukan flankah dengan Dasianya. Nampaknya akan coba mundur terlebih dahulu untuk melakukan setup lagi. Luxi juga bersama pemain Bigetron yang lainnya. Nampaknya mereka akan coba di-spray kali ini oleh seorang Renaldi. Bisa memberikan damage namun tidak bisa men-knockdown satu pemain dari Bigetron. Ya, ini wise choice sih yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens. Daripada harus maksain fight terlalu lama di pinggiran circle, lebih baik gue pindah cari compound yang baru. Nggak mau bermain terlalu banyak resiko juga, tapi kayaknya dari Aerowolf nih masih mencari ya, masih berburu player-player juga. Bisa dilihat dari pergerakan dari Hazelnuts, masih open scope juga. Bahkan kali ini akan berusaha untuk menyelamatkan mobilnya terlebih dahulu. Dan kita lihat ini dia Super Una yang tadi bisa men-tackle satu orang, namun dia sangat-sangat low dan akhirnya terkena oleh seorang Liquid. Dan Super Una nggak bisa diselamatkan karena jarak cukup jauh dari satu pemain dan pemain yang lainnya, dari Aerowolf. Ya, untung banget masih bisa diselamatin ya tadi ya Super Una. Nggak bisa. Enggak ya? Akhirnya nggak bisa karena Aero hilang satu, itu Super Una tadi. Yang bisa Iya. diselamatin itu si Hazelnutnya, kalau nggak salah. Iya benar-benar. Tadi soalnya tiba-tiba kelasnya cepet banget dan kamera udah bergeser juga. Dan kali ini kayaknya mereka sedikit back off aja. Jaraknya memang masih cukup berdekatan antara Bigetron Red Aliens dan juga Aero Climax. Cuman lebih bisa dibilang mereka buying time dari Bigetron sendiri. Ya betul, dan kita lihat Hazelnut juga menjadi satu orang yang berada di compound tersebut bersama dengan pemain-pemain Bigetron. Sementara dua pemain dari Aero yang lainnya yaitu Renaldi dan juga Potato berada jauh di belakang untuk memantau pergerakan dari Hazelnut. Ya. Dan Bigetron ini dia ngelakuin reposition. Menurut gua dia untuk nyelamatin mobil-mobilnya sih. Kalau misalkan dia terlalu lama naruh mobil di situ, itu bisa juga bakal dihancurin sama player-player dari Aerowolf. Ini hal yang tidak kita inginkan, tapi harus terjadi karena dua-duanya ini sama-sama buying time untuk nungguin circle berikutnya nih. Betul sekali. Ya balik lagi, ini adalah Battle Royale. Siapa yang ada di depan itu pasti akan langsung dihajar Cijel, karena enggak ya nanti kita yang dihajar. Iya betul juga dong. Kita nggak ngehajar, kita yang dihajar dong. Oh iya benar, soalnya lu ngomong kita, jadi gue POV-nya itu gue yang main gitu ya. Enggak ya, berarti maksudnya tim-tim tersebut. Tapi kayak ini kalau kita lihat dari Bigetron Red Alien sama Aerowolf juga dua-duanya sama-sama saling timpuk-timpukan utilities. Jadi kayaknya sayang banget nih utilitiesnya dibuang sia-sia untuk di circle kedua kali ini. Nampaknya ada sebuah flank yang cukup baik dilakukan oleh Sulang Zaxi kali ini, akan coba mencari ke pemain-pemain dari Aero dari POV yang lainnya. Ini bisa menjadi kartu as untuk Bigetron melihat pemain Aero maksud saya di area sebelah kiri ada Hazelnut, sebelah kanan ada Potato dan satu lagi Renaldi. Ya, Bigetron Aliens ngambil jarak yang lebih dalam lagi. Jadi bisa di-cut banget ini rotasi dari Aerowolf. Mesti ada timing yang tepat supaya bisa Aerowolf dapetin jalur rotasi yang lebih aman. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Hazelnuts masih proning aja, nungguin, ngeliatin terus-menerus
Bigetron Red Alliance nggak mau ngelepasin loh, masih nungguin aja di tempat yang sama Sunscreen. Ya betul sekali, mereka masih menahan di area sana karena mereka masih masuk ke dalam circle-nya. Sementara itu dari Aero, mereka harus segera melakukan rotasi karena mereka akan terkena damage terus-menerus dari blue zone-nya. Ya, ini kalau misalkan mereka tetap maksain fight, sayangnya adalah utilities-nya habis, terkikis, darahnya juga terkikis juga, armor juga makin retak gitu. Ya, merangkak ke depan. Oh, Zeus berdekatan dengan ASL. Sudah berada di sebuah compound kali ini. Sangat-sangat berdekatan, dilemparkan granat ke arah depan. Akankah meledak? Akankah itu sebuah granat atau sebuah smoke? Nampaknya akan coba dibakar. Panas badan ini. Dua orang terkena burn. Kali ini spray ke arah depan akan mendapatkan yang ketiga. Bahkan rata. Zeus bisa memulangkan ASL. Barbecue party is real guys. Di Vikendi bakar-bakaran. Enak banget, matang semuanya rata. Dan Luxi berhasil menumbangkan Gonzo. Enggak, dikit lagi through the smoke. Hampir saja tapi langsung mengamankan beberapa kill point dari sebelah kanan. Ini Bigetron benar-benar nyayur banget. Mereka harus membuka jembatan smoke ke arah depan. Mereka harus maju. Tapi sudah ditunggu oleh KP. Sudah ditunggu oleh pemain-pemain lain di dalam sana. Dan bisa didapatkan. Aero harus take down oleh satu pemain dari Codename Power. Wah, itu Aerowolf ya? Aerowolf dipulangkan ternyata. Tapi nggak apa-apa, nice try. Masih ada Bigetron Red Alliance. 4 orang lihat bagaimana mereka menyebar masuk ke dalam circle secara bersamaan. Bergerak beriringan. Dan kita lihat dari Ryzen sudah mulai mengunci pergerakannya ke arah depan. Zio masih berikan pressure terus-menerus. Belum dapat ledakan mobilnya sia-sia. Betul sekali, dan kita saksikan kali ini Ryzen Liquid juga akan coba men-spot pemain-pemain lawan-lawannya. Karena mereka sudah tahu ada pemain Zeus di compound tersebut. Dan kita lihat kali ini masih terus melakukan proning shoot seorang Liquid ke arah compound yang dikuasai oleh tim Zeus. Clash Digital Athletics pun dibombardir, tapi ternyata Alpha 7 yang dipulangkan terlebih dahulu. Tersisa 3 tim saja, Bigetron Red Alliance, Zeus dan juga Clash Digital Athletics. Ini benar-benar kesempatan untuk Bigetron bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua di grand final kali ini. Akankah bisa mendapatkan hal tersebut? Nampaknya mereka masih juga punya Luxi dengan karkirkurnya bisa melakukan headshot ke arah depan. Iya betul sekali, headshot pun terlihat dari Killing Fits. Ini udah bau-bau segar, let's go teman-teman. Hashtag Indopride-nya, hashtag BTRWin-nya dikumandangkan di kolom live chat. Dan lihat tebaran smoke yang sudah mulai di setup oleh Bigetron Red Alliance. Menandakan bakal masuk ke depan sana. Luxi melakukan spray dengan kali 4-nya. Hampir sedikit lagi mendapatkan Godless. Dan kita lihat kali ini Zeus sudah sangat-sangat terpush di sana. Sudah sangat-sangat sulit mereka untuk bergerak karena mereka terkena damage oleh Blue Zone juga. Ini adalah momentum untuk Bigetron mendapatkan WWCD yang kedua. Oh no. Dan kita bakal lihat Bigetron dan Alliance sudah mulai mendapatkan touchdown ke dalam circle. Zeus tuh bakal kesulitan banget, udah di-push juga oleh Blue Zone. Clash Digital Atlas tertinggal 2 aja. Tapi hati-hati, Ray sudah mulai melakukan proning shoot ke arah depan. Memberikan ancaman yang cukup kuat bagi Bigetron dan Alliance. Benar sekali, nampaknya 2 pemain dari tim DA cukup menyulitkan tim Bigetron. Akan spray ke arah depan, akan melakukan push. 2 orang kali ini saling beriringan mencari pemain Bigetron. Masih tersisa 2 orang lagi. Akankah bisa didapatkan oleh pemain DA? Namun kali ini ada sebuah spray dilakukan oleh seorang Zuxi. Bisa berbuat 1 orang. Akan ada 1 orang lagi dari tim DA yang masih tersisa. Akan coba dicari. Ada Luxi di sana. Zuxi maksud saya, namun Zuxi harus take down juga. Ada backup yang dilakukan oleh Liquid. Kali ini Liquid bisa diamankan. Dan itu dia Liquid menjadi harapan dari Bigetron kali ini. Wow, game changer by Liquid is real. Dan Zio bakal melakukan last chance-nya dengan healing aja. Ini bakal sulit sih. Harusnya ini confirm ya. Ya, harusnya ini menjadi chicken untuk Bigetron untuk yang kedua kalinya di grand final kali ini. Betul sekali. Mana suaranya penonton di rumah? Sangat-sangat ramai. Seperti ngekas di stage ya nampaknya ya. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya lagi. Let's go teman-teman. Hashtag Indopride-nya. Dan ini dia Ziol. Nampaknya akan coba dicari oleh pemain dari Bigetron. 4 punggawa Bigetron akan coba mencari 1 pemain dari Zeus, yaitu Ziol. Oke. Masih punya 6 first aid. 6 ya, kita hitung ya. Oke, ini berusaha untuk dapetin lagi. Dan lemparan granatnya menyelesaikan semuanya. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Ya, winner chicken dinner yang sangat-sangat dibutuhkan untuk Bigetron agar mereka bisa merangsak naik di klasemen sementara di hari yang ketiga. Wow, angin segar. Anginnya wangi. Sangat wangi sekali. Walaupun Vikendi dingin, namun tidak terasa karena di sini sangat-sangat panas sekali tadi permainan dari Bigetron.
semua player sudah mulai turun karena pesawatnya pelit banget. Hanya memotong bagian atas, tim-tim yang mungkin turun di Docks dan juga di Camp Charlie. Mungkin harus sedikit terbang jauh kali ini ya. Betul. Kemarin kita melihat di bootcamp ada fight antara Bigetron Red Alliance dan juga Alpha 7 ya. Betul. Nah kita bakal lihat ya, apakah akan terjadi kembali atau, oh tidak, ternyata tidak. Bigetron Red Alliance udah nggak mau maksain lagi untuk ambil di area bootcamp, bahkan kali ini terlihat akan mengisi area Ruins. Oke, Ruins kosong nampaknya dan bakal diisi langsung oleh tim BTRRA dan tampaknya dengan pindahnya mereka ke Ruins ini bakal membuat mereka perlu sedikit rotasi agak jauhan untuk zona kali ini. Betul, berarti kalau kali ini tadi kita lihat mereka lewatin Nakam, berarti dia ngiterin pinggiran-pinggiran Sanhok ya? Ya, dari Tambang ke Nakam, ke Sahmi, Camp Charlie, muter, ataupun dia bahkan naik kapal, tabrak Lakawi. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Dan ini kan rute-rute selatan tuh rute-rute dokter gak sih? Rute dokter biasanya. Rute dokter ya? Jalan ninjanya dokter tuh lewat area-area Docks gitu. Bantai, Camp Charlie. Jalur dokter ya? Jalur dokter. Dari Bantai nanti nyambung ke Docks, syutingin semuanya, naik ke Kampong, Lakawi, baru masuk ke zona. Iya, Badru kan gitu. Emang kayak gitu dia. Alter ego, mereka Dari selalu, Camp Charlie, Bantai, Docks, naik ke atas terus Kampong, semuanya dihabis-habisin semua kompon-komponnya. Iya bener banget. Dan sementara kalau kita lihat tadi Bigetron ngambil di area selatan, di area utara masih ada Aerowolf di bagian Pulau Camp Alpha. Betul, kita bakal kayak ini ya, dari pergerakannya tim Aerowolf juga. Tampaknya mereka sementara cukup aman, sudah masuk ke area zona, tapi mereka masih berada di ujung banget nih. Terpisah pulau kali ini. Tapi mereka bisa nyebrang lewat, bisa bilang rumah-rumahan di kiri tuh. Yang menyambungkan pulau atas, pulau kiri dan juga pulau kanan. Betul. Pulau Alpha, Bravo, Charlie. Ya, sesuai sama nama campnya ya. Sesuai nama camp yang berada di setiap pulau. Jadi kita sebutnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari map, itu udah mulai cukup menumpuk di area tengah-tengah antara Paradise, Bootcamp, scrappingan sekitarnya. Dan bahkan yang berada di paling bawah itu masih ada Konina Power. Dan Konina Power masih melakukan split, mengejaga bagian selatannya. Ada gudang, terus ada kayak kayu-kayu juga yang bisa dijadikan obstacle. Tapi ternyata wow, Zuxi berhasil untuk menculik salah satu player dari tim Secret Gen. Ya, kita bakal kayak juga dari Sulung Lucy bakal langsung melakukan healing-healingan kali ini. Dan aku bisa melihat sih, apakah mereka mengumpulkan healingannya ke satu orang. Karena biasanya tim yang bermain kayak gini adalah dokter-dokteran. Dokter-dokteran, Iya. ada dokter ada suster gitu ya. Ada susternya, betul. Ini 5, 1, apakah mereka bakal nge-pull healing? Belum tahu, belum kelihatan. Tahu. Karena tadi juga sempat ngeliat Luxi baru 1 sih first aid-nya. Jadi masih belum terlalu banyak. Nge-shotnya dan bahkan ditangkap oleh Parrot 88. Betul, tampaknya tim Fura yang bakal pulang tanpa mendapatkan satupun poin pada game kali ini. Tinggal 12 tim yang bertahan. Kita bakal tim Aero tampaknya juga masih bertahan dengan 4 anggota mereka tanpa kehilangan satupun member. Dan kalau kita tahu, biasanya Aero itu sudah mengeluarkan Dr. Spawn. Dr. Spawn ya, Dr. Spawn in action. Kita belum ngeliat loh dari tadi Aero di mana. Awal-awal doang. Muncul di Camp doang. Alpha kan. Yang dia mulai nge-push ke pulau, ke ujung kanan pulau Alpha. Habis itu udah menghilang. Nah. Tidak terpantau oleh kamera-kamera kita. Iya, radarnya belum memantau gitu. Baru diomongin. Udah muncul. Langsung ya, peka gitu. Dan kita lihat dari Super Una juga kayak bakal langsung spray ke arah G9. Tertangkap dengan sangat indah proning shot kali 6. Apalagi yang kurang. Betul, itu udah enak banget sih. Free shoot, di mana dia melihat pergerakan G9, dia menebak pergerakan bakal kemarin langsung ke take down. Kayaknya Super Una punya tugas untuk menyayur dan menampung RQ, jangan sampai mereka masuk ke blue zone. Masuk ke safe zone. Betul, kalau blue zone enak ya. Enak. Dan kita lihat Spawn, nah kayaknya gak jadi dokter deh. Belum kelihatan. Itu cuma 4 first aid, walaupun bandage 40 sih. Tapi ternyata dokternya tertangkap dari kejauhan, ditumbangkan. Trading pun terjadi, RRQ dipulangin ya? Dipulangkan ke arah lobby itu belum utuh. Belum utuh, tapi kita bakal lihat ini Spawn diusahakan untuk selamatkan, tapi dari tim seberang mereka ada KP yang langsung berikan beberapa covering fire ke arah tim Aero dan Spawn akan coba diselamatkan di tengah-tengah lapangan dengan modal asap kali ini. Iya, hanya bermodalkan asap, tapi kalau kita lihat dari minimap kayaknya nggak ada orang-orang yang berada di backline Aerowolf ya, jadi cukup aman dan nyaman untuk mengisi gudang-gudang dan tim-tim lain tuh masih gontok-gontokan di luar sana. Betul, mungkin Spawn bakal dikasih healing nanti ketika mulai masuk ke zona-zona akhir. Jadi karena mereka mendapatkan zona yang enak, jadi dia nggak ditugaskan untuk lakukan healing dari awal. Karena kalau ketika lu bawa healing banyak, lu nggak bisa bawa peluru. Oh iya betul. Hanya satu klip doang yang ada tembakan lu. Betul. Manajemen organisasi tas ya, penting Betul. banget itu. Dan Frozen pun udah mulai di lock posisinya, zonanya mulai mengecil kembali. Tapi Aerowolf masih bisa dapetin bibir zona. Top 2. Top 2. Top 2. Knock 1. Wow. Konina Power versus Aerowolf.
Kita bakal lihat kali ini apakah Aerowolf bisa mendapatkan back-to-back winner chicken dinner untuk Indonesia. Sudah mulai mengelilingi, sudah mendapatkan high ground advantage, sudah mulai masuk ke area safe zone kali ini ya. Lemparan bom Super Una belum melontarkan, tapi ada tembakan yang bagus dari Hazelnut. Yang langsung menemukan Frozen juga kali ini menyisakan 2 member dari tim KP. Kita bakal lihat dari tim Aerowolf tidak membiarkan tim KP bermain dengan bebas. Tembakan dilancarkan lagi oleh tim Aerowolf menemukan dan memfinish satu player dari tim KP. Spray down lagi ke arah Axer, belum menemukan targetnya tapi sudah memiliki high ground advantage untuk tim Aerowolf. Yes, kudanya sudah dikelilingi oleh Serigala dan kali ini Serigala sudah mulai mengamuk. Gonzalo pun lagi. di take down, spray down ke depan, Molotovnya membakar. Satu lagi. Spray dari Una, akankah berhasil? Let's go teman-teman, hashtagnya Indopride Rising Wolf, masih ada satu lagi, kuda dibakar. Winner chicken dinner. Winner chicken dinner untuk Aerowolf Limex. Back to back winner chicken dinner Indonesia kali ini bukan BTR tapi Aerowolf Limex yang menambahkan winner chicken dinner di game kita yang kelima. What a nice play dari Aerowolf. Diuntungkan oleh Zona tapi tidak disia-siakan oleh Aerowolf. Dimaksimalkan dan dimenangkan.